Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran sosiologi. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang sosiologi sebagai ilmu dalam kehidupan masyarakat. Subbab yang akan kita bahas adalah gejala sosial dan realitas sosial masyarakat, fungsi ilmu sosiologi, dan peran sosiolog dalam masyarakat. Ragam gejala sosial sebagai kajian ilmu sosiologi. Menurut kalian, apakah gejala sosial dan realitas itu sama? Gejala sosial itu adalah segala peristiwa yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Sedangkan realitas sosial itu adalah suatu kenyataan atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa realitas sosial itu pasti adalah gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Tetapi, gejala sosial yang ada di dalam masyarakat belum tentu adalah suatu realitas sosial. Gejala sosial dapat dikenali melalui ada tindakan individu dan tindakan kolektif. Tindakan individu dapat menjadi penyebab gejala sosial apabila tindakan tersebut diarahkan dan diikuti oleh orang lain. Sedangkan tindakan kolektif merupakan tindakan secara spontan, relatif tidak terorganisasi, dan hampir tidak bisa diduga sebelumnya. Gejala sosial selanjutnya adalah pengelompokan sosial. Berawal dari perasaan saling membutuhkan, maka manusia membentuk kelompok-kelompok, dan pembentukan kelompok sosial tersebut dapat mempengaruhi terjadinya realitas sosial dalam masyarakat. Gejala sosial yang ketiga adalah interaksi antar individu atau kelompok. Interaksi antar individu dan antar kelompok sosial dapat memicu terjadinya kelompok sosial. Dalam interaksi tersebut, pasti di dalamnya terdapat hubungan timbal balik. Realitas sosial meliputi ada hubungan sosial, ada nilai dan norma, ada sosialisasi dalam proses pembentukan kepribadian, ada kelompok sosial, ada struktur sosial, mobilitas sosial. Realitas sosial yang selanjutnya adalah ada penyimpangan sosial, ada pengendalian sosial, ada lembaga sosial, dan yang terakhir adalah perubahan sosial. Mari kita bahas tentang realitas sosial secara satu persatu. Ada hubungan sosial. Hubungan sosial merupakan kegiatan yang dilakukan antar individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok untuk saling berinteraksi. Sedangkan nilai dan norma. Nilai merupakan prinsip dasar atau kualitas dasar yang dianggap penting bagi seseorang atau masyarakat. Sedangkan norma sosial itu adalah tata aturan untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat. Sosialisasi merupakan proses mempelajari atau menanamkan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Realitas sosial selanjutnya adalah ada kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan bagian dari masyarakat di mana masing-masing anggotanya saling terkait dan saling berhubungan satu sama lain. Struktur sosial merupakan tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Sedangkan mobilitas sosial merupakan pergerakan atau perpindahan status seseorang atau kelompok sosial dari suatu lapisan sosial menuju lapisan sosial yang lain. Realitas sosial yang berikutnya adalah penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial merupakan segala bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Realitas selanjutnya adalah pengendalian sosial. Pengendalian sosial merupakan upaya penertiban yang dilakukan oleh masyarakat. Lembaga sosial adalah sistem norma sosial dan hubungan-hubungan terorganisasi yang menyatukan nilai-nilai serta prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Realitas yang terakhir itu adalah perubahan sosial.
Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial masyarakat, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Fungsi ilmu sosiologi itu ada 3. Yang pertama adalah sebagai alat perencanaan dan pembangunan. Dalam hal ini, berarti memberikan data sosial yang diperlukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Pada tahap perencanaan, hal yang harus diperhatikan adalah kebutuhan sosial. Pada tahap pelaksanaan, hal yang harus dilihat adalah kekuatan sosial masyarakat serta proses perubahan sosial. Pada tahap penilaian, hal yang harus dilakukan adalah analisis terhadap dampak sosial pembangunan. Fungsi ilmu sosiologi yang kedua adalah sebagai alat pemecah masalah sosial. Dalam hal ini, akan memberikan informasi penting untuk memudahkan analisis dan menentukan pemecahan yang sesuai. Fungsi ilmu sosiologi yang ketiga itu adalah sebagai alat untuk melakukan penelitian sosial. Dalam hal ini, berarti menjelaskan secara logis dan ilmiah serta menemukan fakta sosial yang bermanfaat dalam membuat perencanaan pembangunan atau pemecahan masalah sosial. Peran sosiolog dalam masyarakat. Yang pertama, sosiolog sebagai ahli riset. Tujuannya mencari data kehidupan sosial masyarakat. Kemudian, data diolah menjadi karya ilmiah yang berguna bagi pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Yang kedua, sosiolog sebagai konsultan kebijakan. Dalam hal ini, membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi, dan sebagai konsultan pemerintah yang dimintai pendapat untuk menerapkan kebijakan publik. Peran yang ketiga adalah sosiolog sebagai praktisi. Sosiolog terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat, serta memberikan saran atau solusi untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan masyarakat. Peran yang terakhir adalah sosiolog sebagai guru atau pendidik, berarti memberikan ilmu dan pendidikan masyarakat. Terima kasih yang sudah menyaksikan video pembelajaran sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.